Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Siang. Saya Imron Fadilah. Kami ajak Anda ke Jerman untuk melihat cerita kesuksesan seorang warga negara Indonesia asal Lampung yang sukses mendirikan sebuah perusahaan furnitur yang diberi nama Java Bell. Melalui Java Bell, ia merepresentasikan woodworking Indonesia yang punya keunikan tersendiri di Eropa. Berikut liputannya untuk Anda. Rebecca Cutratridiani meninggalkan Indonesia saat berusia 18 tahun. Dia menjadi manajer pemasaran dan membangun bisnis yang sukses di Jerman. Yuk simak kisahnya. Pada saat aku pertama kali datang, it was winter kan, jadi weathernya tuh sangat amat dingin dan aku merasa orang di sini tuh ngapa-ngapain tuh selalu cepet. Mereka tuh ngomong tuh aja cepet gitu. Jadi aku kan udah bawa sertifikat nih ya dari Indonesia yang aku pikir oke, aku bisa nih bahasa Jerman. Aduh, pada saat sampai di sini banyak banget yang aku nggak ngerti. Aku kepo dan aku pengen tahu, oh kayak apa sih hidup di luar negeri, gimana sih mereka bekerja dan gimana mereka tuh manage hidup mereka. Nah dari situ aku penasaran, terus ya udah deh belajar bahasa Jerman. Menurut aku juga merupakan salah satu challenge, walaupun itu challenge tapi asik gitu. Pada tahun 2016, Rebecca meninggalkan Indonesia setelah menyelesaikan SMA. Dia mengambil jurusan administrasi bisnis di Jerman. Setelah lulus, ia berkarir di salah satu perusahaan IT sebagai manajer pemasaran. Jadi selain managing Java Bell, perusahaan yang menjual furniture, aku juga bekerja di IT industri semenjak tahun 2019. Dan saat ini aku bekerja di Ponton, di perusahaan yang menyediakan platform dan juga software development untuk energi industri di Eropa. Dan saat ini pekerjaan aku adalah marketing manager, di mana aku bekerja bersama dengan general manager, sales, dan juga division manager dari Ponton untuk pemasaran dari platform, produk, dan juga software yang kita miliki, terkhususnya untuk energi industri di Eropa. Jadi menurut aku perbedaan yang sangat amat signifikan dari budaya kerja di Indonesia dan Jerman adalah orang Jerman itu sangat tepat waktu dan juga on track. Semua pekerjaan yang kita lakukan itu harus bisa di-track or measurable gitu, bisa di-measure. Dan itu mungkin perbedaan working ethic antara di Indonesia dan Jerman. Selain bekerja di industri IT, Rebecca juga mendirikan perusahaan furnitur bernama Java Bell. Perusahaan furniture sendiri itu sudah dimulai dari keluarga, dari opa, dari tahun 1970. Nah, pada saat itu kita banyak sekali jual kayu mentah dan juga furniture, tapi untuk pasar dalam negeri. Oh, kita punya nih potensi jual mebel di Jerman gitu, mebel yang kita produksi sendiri. Dan kebetulan karena suami itu arsitek, dia juga bisa support untuk desainnya. Nah, maka dari itu deh kita mulai buat bikin bisnis. Kita pingin banget present produk-produk dan woodworking Indonesia di Europe. Karena woodworking Indonesia itu tuh sangat unik ya, nggak bisa disamakan dengan furniture-furniture dari pabrikan yang mass production kayak gitu, yang machinery. Kita itu produksinya based on client request. Jadi di sini kita masih menggunakan proses yang tradisional, masih menggunakan traditional craftsmanship dan teknik-teknik seperti teknik pahatan, teknik anyaman rotan itu tuh harus kita pertahankan dan harus kita lestarikan dan harus kita promosikan. Produksi dari furniture itu akan menghasilkan limbah, dan limbahnya ini bukan limbah yang sedikit, dan potongan-potongan kayunya itu sebenarnya masih cukup besar untuk kita kreasikan menjadi suatu produk yang baru. Nggak cuman produksi kita, banyak sekali di Indonesia produksi atau pabrik lain yang akan memaksimalkan waste ini, limbah ini, untuk mereka ciptakan produk-produk yang baru. Pasti kerja di Jerman,
living abroad itu bukan sesuatu yang mudah. Tapi selama kita tahu bahwa keluarga kita di Indonesia fully support, kita pasti punya motivasi tersendiri, dan aku pasti akan terus lanjutkan apa yang opa aku cita-citakan, yaitu bisa teruskan tradisi woodworking Indonesia ini untuk kita jual ke luar negeri. Usai jeda, kami akan ajak Anda melihat keseruan dari para siswa yang belajar cara penyelamatan dan penanganan jika melihat ular di rumah maupun di lingkungan sekitar sekolah.